Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam satu kegiatan, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sebelum kita lanjut, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan yang mana pada hari ini sempat meluangkan waktunya untuk duduk sejenak mendengarkan apa yang kami dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Baik, jadi sebelum kita lanjut, kami undang Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah kata sehubungan dengan kegiatan kita nantinya. Ya, kepada beliau kami persilahkan. Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti satu kegiatan, yakni penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Alhamdulillah, teman kita Bu Irawati tahun ini berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya pikir apa yang akan beliau sampaikan hari ini adalah semacam kegiatan positif sebagai upaya untuk memberikan pemahaman seperti apa yang beliau dapatkan dalam pelatihan. Jadi kegiatan ini bukan bermakna bahwa Ibu Irawati tahu segalanya kemudian mau menggurui kita, tidak sama sekali. Ini adalah kegiatan yang beliau laksanakan karena merasa terpanggil untuk membagikan pengalamannya, pengetahuannya yang beliau dapatkan selama pendidikan. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu, kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita simak ilmu yang akan dibagikan, kita ambil sisi positifnya. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami akan melanjutkan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif. Di sini kita melihat bahwa ada beberapa konsep inti budaya positif. Ya, diantaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, untuk yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi di sini berdiferensiasi ini kita temukan dimulai pada kurikulum Merdeka. Ya, jadi sempat kemarin pada saat kami mengikuti IKM guru kelas 1 dan kelas 4, di situ kami baru memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi saya sampaikan sedikit yang kami tahu bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan murid. Ya, bisa juga berdasarkan bakat ataupun minatnya.
jadi dikelompokkan seperti itu. Nah, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitasnya kebutuhan kita sama, sementara pada teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sementara pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi apapun yang buruk menurut kita, maka itu adalah sebuah kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bisa saja mungkin menurut kita tidak baik, tapi menurut mereka baik karena mungkin ada tujuannya. Selanjutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sementara pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sementara pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, lanjut. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, sementara pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi itu antara perbedaan tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di disiplin positif. Disiplin positif ini memacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat yang berasal dari motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari diri peserta didik maupun diri kita sebagai pendidik. Jika kita tidak memilikinya, maka perlu orang lain ya untuk mendisiplinkan kita. Ya, jadi maksudnya di sini kalau misalnya anak kita tidak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, maka kita sebagai guru yang harus mendisiplinkan murid kita. Ya, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Ya. Jadi dengan disiplin positif ini kita mampu menumbuhkan kesadaran pada peserta didik tanpa ada diiming-imingi sebuah penghargaan, tanpa ada ancaman maupun hukuman. Jadi
Disiplin itu akibat adanya kesadaran dari diri kita sendiri, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia tujuan kita pada disiplin positif itu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tujuan kita bersama. Ya. Selanjutnya nilai-nilai kebijakan. Nah, di sini nilai-nilai kebijakan itu adalah nilai yang disepakati secara bersama, yang tidak berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini suatu kebijakan yang didasarkan atas kesepakatan, baik itu suatu kelompok, instansi ataupun sebuah organisasi. Di sini yang pertama adalah nilai-nilai kebijakan dari profil pelajar Pancasila. Di situ dapat kita lihat ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian kita lihat menurut Primary Gas Program itu ada beberapa nilai-nilai kebijakan. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan memiliki komitmen. Selanjutnya pada keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebijakannya itu antara lain dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak membedakan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar di sini ada 5. Yang pertama adalah yang berwarna putih yang berada di tengah. Ini yang paling utama kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, kita lihat contoh penerapan kebutuhan dasar manusia. Nah, pada bertahan hidup yang kita butuhkan adalah makanan, ya, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini semua manusia membutuhkan, ya, tanpa terkecuali. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kita juga butuh ini, ya, butuh rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Ya. Kemudian penguasaan, ya, semua orang membutuhkan namanya harga diri. Kita punya harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya, pada kebutuhan dasar manusia, kebebasan, ada mandiri. Kemudian memiliki pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ya. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Kita butuh ya. Kemudian kita butuh humor, antusiasme, dan juga kita butuh tertawa. Ya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, selanjutnya pada budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah disampaikan dari awal bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 2. Kenapa? Karena kalau bukan dari diri kita, maka akan ada orang yang mampu menggerakkan kita, ya. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan. Ya. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat, yang berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau dengan kata lain motivasi eksternal. Jadi kalau kita lihat sekarang keadaan murid kita, mungkin kita agak-agak pesimis ya, karena dengan berbagai karakter yang dimiliki murid kita, apakah kita mampu mendisiplinkan? Apakah kita mampu membuat anak didik kita menjadi seorang anak didik yang memiliki disiplin? Di mana tadi dikatakan bahwa disiplin itu adalah syarat utamanya adalah berasal dari motivasi dirinya. Ya, bagaimana cara mendisiplinkan anak? Maka mungkin salah satunya adalah kita sebagai pendidik adalah memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita, dan bisa saja kita melalui kebiasaan dari yang kecil mungkin. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif yang lain, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman. Ya. Kalau ini dikatakan hukuman, ini biasanya ini tidak terencana dulu. Biasanya ini tiba-tiba, ya. Kemudian murid itu tidak terlibat, jadi mereka tidak tahu kalau mereka akan mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Ya. Selanjutnya hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah sesuatu yang sudah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ini sudah kesepakatan. Jadi konsekuensi itu adalah hasil dari tindakan yang dilakukan. Kemudian murid tetap dilihat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, untuk yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Kemudian restitusi sendiri itu dilakukan melalui proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kolaboratif di sini maksudnya adalah kerjasama antara guru dan murid, ya, untuk mencari sebuah solusi. Ya, baik, kita lihat contoh penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini sudah dinyatakan di sini bahwa itu adalah sesuatu yang negatif. Ya. Pada penerapan di atas,
contohnya ini adalah awas kalau dilakukan lagi nanti ya, awas kamu. Jadi ini bukan merupakan suatu perbuatan berdasarkan fisik ya. Jadi bukan hanya berdasarkan fisik dikatakan sebuah hukuman ya, tapi dengan menggunakan mungkin suara yang kasar dan keras itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah kategori kata hukuman. Apalagi ada kata kunci mengatakan kata awas. Jadi kalau kita menggunakan kata awas itu sudah termasuk pada kategori hukuman. Selanjutnya pada penerapan konsekuensi. Nah, pada penerapan konsekuensi ini dia ini bersifat netral, tidak memihak ya. Nah, contohnya lakukan apa yang saya katakan. Ini berdasarkan stimulus. Iya. Tadi di depan berdasarkan stimulus respon itu adalah kita mengharuskan orang sesuai dengan pandangan kita. Ya, kalau di sini kita lihat lakukan apa yang saya katakan berarti kita harus mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Kemudian pada restitusi itu positif ya. Di sini dikatakan apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan. Jadi ini sudah berdasarkan teori kontrol. Sebagaimana tadi katakan bahwa hanya mereka sendiri yang mampu memahami dirinya. Ya. Jadi ada solusi di situ. Ya, baik, Ibu, kami lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke penghargaan. Ya, penghargaan ini berkaitan dengan hukuman. Ya, selama ini kita menganggap penghargaan itu adalah salah satu cara yang begitu mungkin untuk memotivasi murid kita. Ya. Namun ternyata penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Nah, penghargaan itu memiliki dampak yang kurang baik. Ya, yang pertama tidak efektif. Ya, kenapa dikatakan tidak efektif di sini? Karena dengan memberikan penghargaan maka seorang anak bisa saja dia selalu ketergantungan dengan penghargaan itu. Ya, jadi pada saat tidak diberikan penghargaan maka tidak sesuai lagi, tidak mengikuti lagi, tidak termotivasi lagi, bisa saja seperti itu. Jadi tidak efektif ya Ibu. Kemudian penghargaan ini bisa merusak hubungan. Ya, betul. Ini menurut saya ini memang benar. Kita bisa lihat kalau misalnya kita berikan penghargaan kepada anak kita, bisa saja ada di antara salah satu teman adalah salah satu cara yang begitu mungkin untuk memotivasi murid kita. Ya. Namun ternyata penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Nah, penghargaan itu memiliki dampak yang kurang baik. Ya, yang pertama tidak efektif. Ya, kenapa dikatakan tidak efektif di sini? Karena dengan memberikan penghargaan maka seorang anak bisa saja dia selalu ketergantungan dengan penghargaan itu. Ya, jadi pada saat tidak diberikan penghargaan maka tidak sesuai lagi, tidak mengikuti lagi,
tidak termotivasi lagi, bisa saja seperti itu. Jadi tidak efektif ya ibu-ibu. Kemudian penghargaan ini bisa merusak hubungan. Ya, betul. Ini menurut saya ini memang benar. Kita bisa lihat kalau misalnya kita berikan penghargaan kepada anak-anak kita, bisa saja ada di antara salah satu temannya yang mungkin merasa iri. Karena pada dasarnya setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada mungkin anak yang memiliki kemampuan di bidang akademik dan ada juga di non akademik. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan sebaik-baiknya posisi kontrol kita sebagai guru adalah berada pada posisi manajer. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus yang sama. Di sini kita ambil kasus yaitu tentang murid tidak memakai atribut saat upacara bendera. Yang pertama, pada posisi kontrol pemukul. Ini biasanya anak-anak disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Nah, ini kalau ada seperti ini, maka itu posisi kontrol kita berada pada pemukul. Tapi lain halnya kalau misalnya pada saat itu anak-anak kita belajar tentang olahraga, ya, itu bukanlah sebuah hukuman. Jadi tergantung lagi keadaannya, ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, dengan kasus yang sama, yaitu murid tidak memakai atribut. Tentang penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus yang sama, yaitu pada posisi sebagai teman. Nah, pada posisi sebagai teman, penerapannya bisa kita lakukan adalah dengan ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulangi. Kemudian pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, beri atribut upacara, jangan diulangi lagi. Selanjutnya, pada posisi sebagai manajer, ya. Jadi pada posisi sebagai manajer, misalnya ada kasus yang seperti di atas, ya, yang kita lakukan yaitu dengan cara mengatakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi harapannya nanti semuanya saja kita semua bisa berada di posisi kontrol yang kelima ini. Nah, sekarang di sini ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol. Jadi ini adalah sebagai pertanyaan pemantik. Posisi kontrol apakah aku? Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa ini, ibu-ibu? Kira-kira sebagai posisi kontrol apa? Kalau misalnya saya kecewa sekali dengan kamu.
pembuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaan pemantik yang kedua. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kalau kita lihat ini seakan-akan apa ya? Penghukumkan kalau seperti itu. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Ya. Jadi kalau kamu tidak pernah merasa tidak pernah benar melakukannya, ya, mantap. Ya, saya kasih contoh dulu. Kalau pada posisi kontrol yang tadi kamu tidak pernah benar melakukannya, ini masuk pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ayo lakukan demi bapak atau ibu ya, teman, teman. Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan? Ini berada pada posisi kontrol. Pemantau. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi kalau misalnya ada masalah yang anak kita, ini salah satu contoh penerapannya dengan cara menanyakan apa rencanamu, atau menanyakan apa langkah yang akan kita lakukan. Kita mencari solusi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Tadi Ibu di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Terima kasih Ibu. Ada yang lain? Kalau tadi disampaikan oleh Ibu tadi, katanya kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru. Kalau peraturan itu lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas, pada pembentukan keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang bersalah. Jadi semua anak-anak bebas mengeluarkan pendapatnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, apakah itu sudah termasuk kalimat positif atau bukan? Karena pada saat nanti kita membentuk sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka anak-anak itu memberikan pendapatnya apa yang ada, dan pendapat itu tidak serta-merta itu adalah merupakan sebuah kalimat positif. Nah, kalau misalnya ada salah satu siswa kita menyampaikan dilarang membuang sampah sembarangan, apakah kalimat tadi sudah termasuk kalimat positif atau bukan? Positif atau bukan?
Ada mungkin yang bisa menyampaikan tanggapan atau pendapatnya? Misalnya kita membuat keyakinan kelas. Tadi kita bilang sebuah pernyataannya dilarang membuang sampah sembarangan. Karena keyakinan kelas itu kan dibuat oleh siswa. Contohnya misalnya kita buat pernyataan dilarang membuang sampah sembarangan. Apa hukumannya? Misalnya satu siswa mengatakan jika membuang sampah sembarangan disuruh menyapu halaman, gitu kan? Disuruh mencuci WC. Itu kan keyakinan kelas. Kita buat contohnya. Misalnya dalam kelas jika terlambat datang ada konsekuensinya, kurang keyakinan kelas. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Yang tadi ya betul bahwasanya pada saat sudah ada kesepakatan kelas, maka jika melanggar akan ada konsekuensinya. Tapi tadi yang saya tadi sempat tanyakan adalah pada saat proses kita membentuk kesepakatan kelas, anak-anak itu kan kadang-kadang apa yang disampaikan itu apa yang ada di pikirannya. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah kalimat tadi termasuk kalimat positif atau negatif? Karena pada saat kita membuat kesepakatan kelas, maka kalimat itu kita jadikan semua kalimat positif. Nah, misalnya kalimatnya jangan membuang dilarang membuang sampah sembarangan. Apakah itu merupakan kalimat positif atau bukan? Iya, itu. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi terbatas pada kata dilarang atau apa tadi. Kalau menurut saya itu belumlah dianggap sebagai suatu kalimat positif. Karena kita kan tadi berdasarkan bahwa bukan aturan tapi keyakinan. Kalau dilarang, kata dilarang itu cenderung masih diatur oleh satu orang, ditekan oleh satu orang. Sementara yang kita harapkan di sini kan adalah kesepakatan bersama. Jadi mungkin kalau mungkin ada bahasa lain yang bisa kita gunakan dengan makna yang hampir sama, tetapi tidak menggunakan kata dilarang. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Ada mungkin tanggapan lain dari teman? Luas. Mungkin kita bisa ajak sambil bermain misalnya Bu, kemudian kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ringan yang bisa saja misalnya yang kita ajukan pertanyaan bukan berupa tulisan. Misalnya kita suruh contoh misalnya kayak kalau kita mau ambil tentang kebersihan misalnya, mungkin kita sajikan gambar satu lingkungan yang kotor, satu lingkungan yang bersih. Kan kalau dengan gambar kan anak-anak pasti akan lebih cepat memilih yang mana yang lebih baik. Mungkin salah satunya seperti itu. Karena anak kelas 1 pun saya pikir pasti dia akan tahu yang mana yang sebenarnya baik buat mereka. Hanya mungkin cara penyampaiannya yang tidak bisa mereka kuasai. Mungkin sementara seperti itu. Terima kasih Ibu atas sarannya. Jadi saya sependapat dengan Ibu tadi mengatakan bahwa betul kalau kelas rantai itu memang mereka masih sangat-sangat minim, sangat-sangat minim. Dan salah satunya, jadi salah satunya tadi yang disampaikan oleh Ibu bisa dengan menggunakan gambar karena anak lebih tertarik biasa pada gambar. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk kelas rendah mungkin lalu sama-sama belajar. Saya pun di sini berdiri hanya ilmu yang saya miliki itu jauh di bawah dari Ibu. Ya, Ibu lebih tahu daripada saya. Jadi di sini kalau kita mau berbagi silahkan Ibu. Mungkin masih ada yang ingin menanggapi tadi pertanyaan Ibu.
Sampai sama kelas 1. Baik, mungkin masih ada yang ingin kita sharing di sini, ya. Silakan, ya. Kalau masih ada yang ingin sharing, berbagi, atau mungkin ada yang belum klop, ada yang masih ingin kita cari tahu, boleh kita di sini saling berbagi. Ya. Siapa tahu masih ada yang mengganjal di hati kita. Silakan kita sampaikan. Terima kasih. Ini semacam bentuk penasaran karena yang kesepakatan kelas itu kan sebelumnya kita belum terlalu familiar ya. Yang saya mau tanyakan, kesepakatan kelas ini waktu pengambilan kesepakatan itu kapan? Apakah di awal pelajaran atau itu nanti kita lakukan ketika ada masalah yang muncul? Misalnya kita belum bikin kesepakatan kelas, tapi kenyataan yang kita hadapi misalnya beberapa siswa sering terlambat. Nah, apakah setelah muncul masalah seperti itu baru kita bikin kesepakatan atau memang kita bikin di awal tahun pelajaran atau misalnya di awal semester? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dikatakan apakah kesepakatan kelas itu dibuat apabila ada suatu masalah ataukah dibuat sebelumnya? Jadi sebaiknya Bapak Ibu di kesepakatan kelas itu dibuat memang sebelumnya Ibu. Jadi seperti halnya bisa saja mulai dari sekarang kalau memang kita butuhkan itu. Supaya apa? Supaya anak-anak tahu bahwa oh ini yang disepakati. Supaya pada saat ada kesepakatan itu, maka apabila dia melanggar maka akan ada konsekuensi yang diterima. Jadi kenapa kalau misalnya nanti ada masalah berarti bukan lagi kesepakatan kelas yang ditanyakan, tapi kita masuk ke segitiga restitusi. Ya, sudah merangkap ini ke segitiga restitusi karena sudah menstabilkan identitas, kemudian apa tadi yang kedua memvalidasi yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ditanyakan apakah perlu, kalau ditanyakan kapan waktunya kita bisa sendiri yang menentukan. Apalagi nanti bisa mungkin karena ini sudah akhir semester, bisa nanti pada saat kita memasuki awal pelajaran baru, ya bisa kita buat dan itu bisa kita lakukan dan sampaikan sama murid bahwa kesepakatan kita ini berlaku mulai dari sekarang sampai nanti selesai satu semester. Itu untuk kesepakatan bagi guru kelas misalnya. Jadi kalau guru agama atau guru beryoga, silakan dia juga buat kesepakatan Ibu. Karena tidak sama itu kesepakatan kita dengan guru kelas dengan guru mata pelajaran. Jadi beda. Jadi buat dia juga kesepakatan supaya nantinya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, insya Allah bisa kita capai seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Tidak ada Ibu yang mau bertanya? Ayo. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Namun sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan bahwa dalam penerapan program presiden positif hendaklah guru memiliki standar. Jadi ada standar yang kita harus miliki. Ada 3. Yang pertama adalah kepribadian.
kemudian yang kedua profesional, yang ketiga adalah sosial yang baik. Ya, jadi harus punya 3 standar, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Jadi mampu direfleksikan diri kita, mampu dikontrol diri kita. Ya, sebagaimana tadi katakan bahwa posisi kontrol yang terbaik bagi seorang guru adalah berada pada posisi kontrol manajer. Ya. Nah, bagaimana perjalanan dirinya? Karena kita ini sudah kita tahu bahwa kita ini adalah seorang sebagai among itu adalah manajer. Jadi yang menentukan murid yang menjadi insan yang mandiri itu adalah kita. Anak menjadi merdeka itu juga kembali pada guru. Serta anak yang bertanggung jawab itu kembali kepada guru. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Ingaso sung turudo ima diamangkaso tuturi handayani. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dia sempatkan disampaikan ini dengan penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar. Jadi ada standar yang kita harus miliki. Ada 3. Yang pertama adalah kepribadian, kemudian yang kedua profesional, yang ketiga adalah sosial yang baik. Ya, jadi harus punya 3 standar, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Jadi mampu direfleksikan diri kita, mampu dikontrol diri kita. Ya, sebagaimana tadi katakan bahwa posisi kontrol yang terbaik bagi seorang guru adalah berada pada posisi kontrol manajer. Ya. Nah, bagaimana perjalanan dirinya? Karena kita ini sudah kita tahu bahwa kita ini adalah seorang sebagai among itu adalah manajer. Jadi yang menentukan murid yang menjadi insan yang mandiri itu adalah kita. Anak menjadi merdeka itu juga kembali pada guru. Serta anak yang bertanggung jawab itu kembali kepada guru. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Ingaso sung turudo ima diamangkaso tuturi handayani. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dia sempatkan disampaikan ini kiranya nanti bisa kita ambil yang baiknya. Ya, harapannya semoga murid kita kedepannya akan menjadi murid yang betul-betul yang seperti yang kita harapkan. Karena pada dasarnya sesuatu yang baru kita mulai itu memang butuh kerja keras, butuh kerjasama yang baik. Jadi bukan hanya antara murid dengan guru, tapi guru dengan guru. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu tak semua Bapak Ibu, terkhusus kepala sekolah yang mungkin pada saat ini ada kegiatan lain sebenarnya, tapi menyempatkan untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan menjadi guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oke. Sebelum kami ulang kembali, ada yang barusan untuk minta di streamingnya. Gini, ada apa namanya? Misalnya kita ingin pergi ke apa namanya? Camping. Misalnya kita pergi camping. Kita menggunakan identitas diri kita. Nah, apa yang ingin kita bawa pada saat kita camping? Tapi kita menggunakan identitas diri kita. Kita tahu juga identitas kita. Paham sih maksudnya? Identitas tak? Iya, iya.
Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalau misalnya kita ingin pergi ke camping misalnya, tadi clue-nya adalah diri sendiri. Iya. Oke. Nah, clue-nya kita ingin pergi camping, mau pergi camping ya. Nah, apa kira-kira yang ingin kita siapkan? Jadi kembali ke clue-nya adalah identitas. Kalau mau pergi camping, apa yang kita bawa? Kalau saya akan membawa misalnya bahan makanan misalnya. Saya akan membawa karena saya suka makan ikan, maka saya akan membawa ikan. Jadi kembali lagi ke clue-nya adalah identitas. Jadi kalau ibu mau berangkat camping, apa yang kita mau bawa? Seperti itu. Iya. Susu. Susu. Oke. Ya. Jadi ibu bisa ikut. Bisa ya ikut. Alas duduk. Oh iya, alas duduk. Dani. Coba teman yang lain. Jadi clue-nya berdasarkan identitas diri kita. Kalian. Berarti ikut berharap ikut semua. Coba kita. Minum. Maaf ya. Ibu Tari tidak bisa ikut. Bu Tari tidak bisa ikut ya. Tadi ibu apa yang kita bawa? Saya suka buah-buahan, jadi saya bawa rambutan. Rambutan, oke. Jadi ibu juga boleh ikut. Kemudian ibu Cynthia. HP. Jadi maaf ya Bu Cynthia, tidak boleh ikut. Tas. Tas kita. Jadi maaf, Bu Nita tidak boleh ikut. Bu Anita tidak bisa ikut. Coba Ibu Ros. Alat sholat. Betul yang dibutuhkan itu, tapi kembali lagi ke clue-nya adalah identitas diri. Jadi maaf ibu tidak bisa ikut. Selanjutnya Dani, apa yang kita bawa Dani? Kalau misalnya mau ke camping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman semua, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melakukan suatu kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Supaya kedepannya nanti kita ingat, ini kesepakatan kita
kesepakatan apa yang nantinya akan kita gunakan di dalam kelas kita, ya. Nah, kesepakatan itu mengatur mulai dari hari ini, ya. Tapi berlakunya di dalam kelas kita. Jadi apa nanti yang sudah menjadi kesepakatan kita, maka itu akan kita ikuti, ya. Kalau misalnya nanti mungkin ada yang melanggar, ada konsekuensi, ya. Oke, sekarang ibu bagikan di kertas. Silakan ditulis kesepakatan apa yang ingin kita ya. Kalau misalnya nanti masih butuh, maka silakan. Kalau banyak ada yang sampai 10 yang tulis, silakan, ya. Thank you.
yang sudah kalian tulis ya. Nah, sekarang kalian nanti ya. Oke, nah sekarang semua sudah ada hasil yang disepakati, ya. Hasil masing-masing. Sebentar kita akan membuat kesepakatan sesuai dengan apa yang ada yang kalian sudah tulis. Nah, yang pertama kita harus melaksanakan tiket kelas, ya. Kita harus melaksanakan tiket kelas. Jadi ini sudah pertama ya. Yang kedua harus datang tepat waktu. Ya, jadi di sini datang tepat waktu. Ya. Kemudian saat bertanya kepada teman, jangan tanyakan semua jawaban. Namun apa ini? Pengertian dan saat selesai mengerjakan tugas, jangan jalan-jalan mengelilinginya. Di sini ini ada kata jangan, tapi ini belum positif, belum ini kata positif dan negatif. Jadi kita mau merubah katanya menjadi apa namanya? Kita rubah kata ini dan ini tadi adalah masih negatif, ya. Jadi kita buat menjadi positifnya, yaitu adalah ya, jadi tidak boleh, kita tidak boleh, ya. Jadi kita sebaiknya tertib di dalam kelas, ya. Jadi sebaiknya tertib di dalam kelas. Kemudian tidak makan dalam kelas, ya, sama di tadi, ya. Harusnya sebaiknya makan setelah istirahat. Jadi bukan dikatakan jangan makan di kelas, nanti diganti menjadi sebaiknya makan setelah, ya. Jadi kita makan pada saat istirahat. Kemudian harus mengikuti pelajaran, ya, itu ya. Kemudian tidak teriak, ya. Kita tidak teriak, tidak jalan-jalan, ya. Kita ganti menjadi sebaiknya tertib di dalam kelas, ya. Sama ini tidak boleh teriak sama di atas, ya. Jadi kita jadikan tidak positif, kita jadikan sebagai tertib di dalam kelas. Kemudian buat relasi dengan kelas, boleh memberi salam kepada, ya, ini memberi salam sebelum memulai pelajaran, ya. Kemudian tidak boleh, ini sama tadi, tidak boleh bermain dalam kelas, sama tidak membawa mainan ke sekolah. Nah, ini tiket, sama di tiket. Jadi boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh, tapi buang sampah pada tempatnya, ya. Jadi ada beberapa kesepakatan, yang pertama ini, ya. Ini yang pertama adalah datang tepat waktu. Di sini datang tepat, ya, tepat
lagi